Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kemarin kita telah masuk pada pembahasan termasuk kaidah kubro, termasuk kaidah agung dalam syariat ini, yaitu al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah, yaitu bahasanya adat muhakkamah itu diamalkan, dilakukan, sebagaimana kita telah sampaikan juga, selama adat tersebut tidak menyelisih dari syariat, tidak menyelisih dari syariat. Dan di sana sebagaimana disebutkan, ada yang mengatakan bahasanya adat dengan urf, ini bahasanya adat dengan urf, itu sama, yaitu adalah sinonim, merupakan muradif, merupakan sinonim, Tapi di sana juga ada yang membedakan, antara adat, dengan urf, dalam bahasa Arab, mereka ada yang membedakan di antara mereka. Kalau adat atau adah itu terkait khusus dengan uruf amali. Apabila itu terkait dengan amali, maka itu namanya adat. Adapun kalau uruf yang terkait dengan apa? Kebiasaan yang terkait dengan qaul, maka itu namanya adalah urf. Urf. Di urf itu terkait apa? Khusus dengan ucapan. Kalau adat itu apa? Adat yaitu terkait dengan apa? Perbuatan. Tapi sebagian mereka ada yang membedakan. Tapi sebagian yang lainnya bahwasanya di sana apa? Mereka menyamakan antara adat dengan urf, karena namanya urf yaitu bahasanya itu adalah suatu yang apa? Yang biasa, yang berulang-ulang, yaitu menjadi suatu yang dilakukan secara apa? Berulang-ulang, itu yang terjadi secara berulang-ulang. Kemudian terkait dengan dalil dari kaidah, dalil dari kaidah kemarin sudah kita sebutkan di antaranya wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah mereka, yaitu siapa? Para istri itu dengan ma'ruf, itu kembalinya kepada uruf, kembalinya kepada uruf, yaitu kebiasaan di suatu tempat, kebiasaan di suatu tempat. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, kalau antum perhatikan nanti kalau ada uruf bil ma'ruf, bil ma'ruf, seperti itu, maka apa? Itu menunjukkan apa? Kembalinya kepada apa? Uruf, kembalinya kepada kebiasaan di suatu tempat, Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, bil ma'ruf, dalam hal apa? Memberikan rezeki dan juga dalam memberikan pakaian, wa 'alal maulud, dan atas orang yang apa? Dilahirkan, atau atas yang dilahirkan baginya itu apa? Rezeki mereka, maksudnya diberikan nafkah, dan kiswah, apa kiswah? Pakaian, itu bil ma'ruf, itu sesuai dengan urufnya, walil mutalaqati mata'um bil ma'ruf, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Ini juga apabila ada kata ma'ruf, begitu pula apa? Fa kaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, min awsati ma tut'imun ahlikum, itu dari apa? Tengah-tengah yang apa? Yang kalian memberikan apa? Makan kepada keluarga kalian. Fa kafarah, yaitu terkait dengan apa? Kafarah sumpah. Itu kan nanti bisa memilih apakah puasa ataukah seorang itu apa melakukan, yaitu memberikan masakan, kemudian memberikan kiswah, sebagaimana dalam surat apa? Al-Maidah, dalam kafarah terkait dengan kafarah sumpah. Ini sering di Yaman pun kadang misalnya ada, karena di sana sering bersumpah wallahi, itu kalau antum dengar nanti sering sekali, maka sebagian mereka apa, kalau punya sumpah kemudian apa ingin melakukan kafarah, kemudian apa mengundang 10, atau kadang dikasih bahan makanan kemudian suruh masak sendiri, atau mereka mengundang itu 10 orang, kemudian diberi
makan ya secara ya kenyang diberikan makanan, diundang ke rumahnya, kemudian apa? Makan dari menu yang disediakan. Yaitu maka min ausati ma tutaimun. Ini apa? Min ausat, dari tengah-tengah dari apa yang kalian apa? Berikan pada keluarga kalian. Maka ini diantaranya apa? Ya, diantara dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan apa? Ya, bahwasanya uruf itu apa? Diamalkan. Ya, diamalkan ya dalam syariat ini. Jadi uruf itu ya diamalkan. Begitu pula terkait kemarin wa ashiruhunna bil ma'ruf, terkait dengan dalam memberikan nafkah itu juga seperti itu. Kemudian wa fi sahih ya, dan juga dalam ya Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi sallam berkata kepada Hindun, ya tatkala Hindun istrinya siapa? Abu Sufyan, ya ketika apa? Ya mengadukan kepada Rasulullah SAW bahasanya ya Abu Sufyan adalah apa? Seorang yang apa? Sakhih, ya yang pelit, ya tidak memberikan nafkah ya selayaknya kepada istrinya. Kemudian apa? Ya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, khudhi min malihi bil ma'ruf. Ya, khudhi, yaitu ambillah dari hartanya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu maksudnya mengambil apa? Dengan tanpa sepengetahuan siapa? Abu Sufyan. Ya mengambil, kemudian apa? Supaya ya digunakan untuk menafkahi atau untuk memberikan makan pada dirinya sendiri dan juga pada anak-anaknya. Ma yakfiki wa yakfi banik. Ya, yaitu ya harta yang apa? Ya mencukupimu dan juga mencukupi apa? Banik, yaitu anak-anakmu. Ya, wa baniki. Bisa dipahami di sini, ya. Yaitu syahidnya adalah khudhi min malihi bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya, ya. Karena pelit disimpan hartanya. Ya, tidak tahu si istri apa? Tidak memberikan nafkah yang selayaknya kepada istri, kemudian apa? Istri bisa mengambil dari hartanya suami dengan tanpa sepengetahuannya, ya, untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan apa? Anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf, ya, sehingga ya tercukupi. Berkata Imam ya Nawawi, ya menghitung dari faedah-faedahnya, yaitu darinya diantaranya ya dari faedah dari hadis ini, ya i'timadul urf fil umur lati laisa fiha tahdidun syar'i. Ya, di antara faedah dari hadis ini bahwasanya apa? I'timadul urf, yaitu dijadikan pegangan urf ya fil umur, pada perkara-perkara allati laisa fiha tahdidun syar'i, yang tidak ada di dalamnya apa? Ya, ketentuan syariat, ya segini, ya besarnya ya segini kayak gitu, maka ya berlaku uruf di sini selama tidak ditentukan ya dalam syariat berapa ukurannya. Bisa dipahami di sini? Bisa dipahami? Takib, paham? Ya, seperti itu. Kemudian ya di antara ya menunjukkan pentingnya ya kaidah ini, ya untuk menunjukkan ya pentingnya kaidah ini, ya bahwasanya dalam kaidah ini apa? Ya terdapat permasalahan yang banyak sekali. Ya, yang masuk dalam kaidah ini adalah permasalahan yang banyak sekali. Dan juga ya dari kaidah ini apa? Ya, masuk juga apa? Kaidah-kaidah yang lainnya. Atau mereka sebagian yang menyebutkan namanya dobit. Jadi dobit itu kedudukannya lebih apa? Lebih rendah dibandingkan kaidah. Ya, kalau kaidah itu apa? Lebih besar. Kemudian di bawah kaidah itu kadang ada dawabit, yaitu apa? Ada ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah kecil yang masuk di dalamnya. Ya, yang masuk di dalamnya. Seperti misalnya ya di antara furu atau cabang dari kaidah ini apa? Al-ma'ruf urfan kal masruti syartan. Ya, al-ma'ruf ya, itu yang ma'ruf, yang sesuai uruf, itu secara uruf, itu seperti ibaratnya itu seperti syarat. Ya, itu ibaratnya adalah seperti ya syarat. Misalnya ya seorang itu apa? Ya membeli motor. Ya, kemudian antara pembeli dan penjual itu sudah diketahui secara uruf atau adat kebiasaan bahwasanya kalau membeli motor baru itu dikasih apa? Dikasih garansi selama berapa? 1 tahun misalnya. Maka ya si penjual wajib untuk apa? Memberikan garansi selama 1 tahun. Ya, maka ini diantara ya cabang dari kaidah yang masuk dalam ya kaidah al-adah muhakkamah. Ya, bahwasanya adat itu
ya itu diamalkan, diamalkan. Begitu pula dalam contoh yang lain misalnya al-isarah al-ma'hudah lil akhras ya kal bayan bilisan. Jadi isyarat ya al-isarah al-ma'hudah ya al-isarah yang dilakukan oleh seorang akhras. Apa akhras? Seorang yang bisu. Seorang yang bisu kan enggak bisa ngomong kan? Ya, jadi al-isarah yang dia lakukan, ma'hudah yang dia ketahui kayak gini, gimana antum? Ada yang memiliki keahlian? Ya, itu seperti apa? Seperti penjelasan ya dengan lisan, iya kan? Ini sudah kayak gini, yang paham, sudah bisa memahami. Kalau ini lapar minta makan misalnya, ya. Dan yang lainnya, misalnya ini mimbab, ya misal, ya seperti itu. Mungkin apa itu? Ya al-isyrah al-ma'hudah lil akhras kal bayani bilisan. Ya, itu apa? Al-isyrah al-ma'hudah itu yang dipahami, maksudnya apa? Secara uruf yang diucapkan, yang diisyaratkan oleh seorang bisu, maka itu seperti penjelasan dengan lisannya. Bisa dipahami kan? Itu maka pentingnya kaidah ini ya dalam ya kehidupan kita, ya dalam kehidupan kita. Di antara ya dalil-dalil ya dari kaidah yang telah kita sebutkan ya sebagaimana dalam ya hadis tadi. Begitu pula ya dan uruf ya ini bisa saja, yaitu uruf itu umum ya dan juga uruf itu apa? Khusus. Ya, kalau umum berarti apa? Ini memang terjadi pada kebanyakan manusia, pada semua negara. Ya, pada semua negara itu uruf umum. Ya, kemudian uruf khusus itu misalnya pada suatu tempat yang lebih apa? Lebih kecil, ya, lebih sempit. Ya, bisa antum pahami kan? Ya, uruf yakni secara umum ya dan juga uruf secara apa? Ya, secara lebih khusus. Ya, di antaranya ya, misalnya ya seorang itu melakukan ini dalam nanti kita fikih ya seorang itu bisa memesan pesawat misalnya atau barang pakaian yang belum dibuat kan ketika seorang mau beli apa harus pesan dulu kan saya pengen pesawat yang begini ya pesan dulu ya dan ini akad seperti ini sudah apa ya ma'ruf di antara mereka bahasanya sah ya hukumnya namanya dalam pembahasan fikih nanti al-istisna. Ya, al-istisna sona'a dari asal fiilnya adalah sona'a. Kalau istisna ya istisna itu dengan shad ya itu kemudian dengan ain sona'a aslinya sona'a itu kan memesan ya memesan kemudian memberikan ya spesifikasi ya begini dan begitu kemudian nanti ketika apa sudah tiba jatuh ininya baru dibayar misalnya atau bayar dulu ya dan yang semisalnya itu ya itu termasuk apa namanya ya uruf secara umum yaitu umum di sini adalah ya menyebar di negara-negara ya bahwasanya seorang ya suatu negara misalnya menghendaki ya produk yaitu pesawat misalnya atau apa saja yaitu kemudian apa pesan kemudian habis setelah itu baru dibuatkan ya begitu pula apabila uruf itu khusus ya ini pada suatu tempat tertentu misalnya ya misalnya urufnya kalau orang Arab mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan ya pengitlakan lafaz dabah ya mereka mengitlakan ya secara uruf bahwasanya dabah itu adalah apa unthal khimar ya itu adalah betinanya keledai itu urufnya orang Arab bahwasanya unthal khimar itu namanya apa ya dabah ya atau kalau disebut atan ya itu adalah unta himar maka di antara ya kaidah ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Khusni rahimahullah taala wa yambagi ala hadhil kaidah ya wa yambani ya ala hadhil kaidah minal masail al fiqhiyah ma la yakad yata'addad ya wa yanbani dan terbangun ya di atas kaidah ini dari masalah-masalah fikih ya dari masalah-masalah fikih hampir-hampir tidak terhitung. Berarti apa? Banyak sekali masail dalam fikih yang masuk dalam kaidah apa? Al-adah muhakkamah. Ya, al-adah muhakkamah. Ya. Kemudian Imam Suyuti juga mengatakan, "I'lam ketahuilah ana i'tibar al-adah wal urf ruji'a ilaihi fil fiqh." Ya, fi masail la tu'ad ya kathrah.
ya, bahwasanya apa? Ketahuilah ya bahwasanya dianggapnya adat, ya, adat kebiasaan dan uruf, ya, itu dikembalikan padanya ya pada masalah fikih, ya, pada masail-masail yang hampir tidak terhitung. Ya, karena menunjukkan apa? Masuknya apa? Ya, permasalahan yang banyak sekali. Sehingga karena pentingnya kaidah ini apa? Ada ulama yang apa? Ya, mengarang kaidah ini dalam ya, dalam kitab khusus yang berdiri sendiri. Ya, khusus sendiri apa? Al-Adah Muhakkamah. Ya, menunjukkan pentingnya apa? Kaidah ini dalam mujallad. Ya, misalnya dalam mujallad seperti itu. Seperti apa ya? Al-Umur Bimaqasidiyah yang dulu di maktabah ya, di Daris Hadis Makbar, yaitu terlihat bahwasanya di antara ulama itu satu kaidah saja. Ya, kaidah kubra itu ditulis dalam satu kitab. Itu satu kaidah saja, ya. Bukan kita ini sudah berapa? Kitabnya tipis, ada berapa? Ya, banyak kaidah, tapi dari satu kaidah kemudian nanti ada apa? Furu'nya yang banyak sekali. Ya, maka apabila kita ya mau ya mengetahui apa? Ilmu ini betapa luasnya. Ya, betapa luasnya ilmu kita betapa luasnya apa tentang ilmu ini. Ya, seandainya waktu kita semuanya kita curahkan untuk ilmu, ya tidaklah kita apa mendapatkan melainkan apa sedikit. Ya, tetapi apabila kita apa ya mencurahkan pada ilmu cuma sebagian saja, bahkan kadang apa kita tidak ya mendapatkan ilmu. Ya, ini makanya ilmu itu apa butuh memang ya pengorbanan ya dan juga apa butuh ya kesungguhan ya seorang dalam menuntut ilmu. Kemudian di antara ya kaidah, contoh-contoh kaidah ya dari contoh-contoh kaidah yaitu bahasanya apa? Ya. Kemarin apa? Terkait dengan apa? Masalah nafkah dikembalikan pada uruf. Kemudian juga ini yang penting juga bahasanya apa? Ukuran dalam masafatus safar. Ya, itu ukuran dalam jarak safar. Ya, sebagian ada yang mengatakan apa? Ini ala qaul ya, ala qaul. Ya, bahasanya itu kembalinya kepada uruf. Ya, bahwasanya apabila suatu kaum yang menilai bahasanya di perjalanan ya segini ya, itu sudah mencapai ukuran safar, maka itu terhitung safar. Ya, tetapi pendapat yang lain bahasanya ya dalam safar itu berapa jaraknya menurut jumhur ulama? Berapa? 80-an ya, 80-an berapa? 83-an kilo atau 82-an kilo, intinya apa? 80-an ya, itu 80-an lebih kilo. Ya, itu pendapat yang kita dengar dari guru-guru kita ya, yang kuat adalah apa? Yaitu lebih pendapatnya jumhur, yaitu 80 kilo lebih. Karena sebagian mereka kalau dikembalikan ke uruf apa? Karena uruf itu kadang tidak mundhabit. Kadang urufnya sini 10 kilo sudah safar misalnya. Ya, 30 kilo ternyata di sana apa? Ya, misalnya 40, sana 50, sana 60, 70. Ya, maka kembali ya dari apa yang dikuatkan jumhur ya, bahwasanya ya jarak safar itu ya seorang bisa mengqashar itu 80-an ya lebih kilo. Ya, 80-an ya kilo. Ya, adapun ya sebagaimana saya katakan tadi yaitu ala qaul. Ini bagi yang mengatakan ya yaitu kembali kepada uruf. Begitu pula kemarin terkait dengan khirs, yaitu tempat penyimpanan, ya tempat penyimpanan, yaitu bagaimana bentuknya, itu kembalinya kepada uruf. Ya, jadi kalau misalnya seorang itu ngambil uang dari memang itu adalah ya tempat yang dikhususkan untuk penyimpanan, kemudian nanti mencapai nilai tertentu, ya bahwasanya dia apa? Dipotong tangannya, itu terkait dengan hukum had. Ya, tapi maksudnya dari sisi mencuri apa? Dari khirs, yaitu tempat menyimpannya, maka itu ya kembalinya khirs atau tempat menyimpan itu kembalinya kepada uruf. Begitu pula kemarin tentang lafadz ketika ukud, ya ketika melakukan akad, ya jual dan beli, jual beli, ya ketika nikah, ya dan yang semisalnya, atau ketika seorang itu apa melakukan silaturahmi, atau seorang itu apa ya dikatakan berbakti pada orang tua, ya itu maka ya kembalinya kepada uruf, ya kembalinya kepada uruf ya. Dan banyak sekali sebagaimana kami telah sampaikan bahwasanya contoh dalam apa kaidah ini adalah ya banyak sekali ya. Misalnya apa? Seorang mengatakan apa? Ya cukurlah aku ya, atau apa? Kemudian apa enggak cukur, enggak usah, antum langsung
Kalau masuk tukang cukur langsung masuk kan, terus dicukur kan. Antum bayar nggak kira-kira kalau pergi? Saya nggak ngomong. Kemudian antum keluar saja kira-kira tukang cukur ini nerima? Kan tidak kan? Kecuali kalau tukang cukurnya saudaranya antum misalnya, ya mungkin langsung keluar, nggak mengapa. Tapi yaitu urufnya, bahwasanya kalau sudah masuk nggak usah ngomong sama sekalipun, masuk kemudian dicukur, ya kemudian keluar, itu sudah sebelum keluar mesti apa? Bayar dulu, ya seperti itu. Maka itu ya contoh-contoh yang lain ya antum bisa apa? Praktekkan ya sendiri, ya bisa nanti terapkan ya sendiri dalam ya kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat ya. Kemudian di antara kaidah ya di antara hal yang perlu diperhatikan ya bahwasanya disyaratkan ya dianggapnya suatu uruf atau adat ini, bahwasanya uruf dan adat ini adalah suatu yang mutaridah ya, suatu yang memang sudah apa? Baku. Maksudnya apa? Secara umumnya itu memang sudah dijadikan apa? Ketentuan dalam ya suatu tempat memang tidak goncang, berbeda dengan ya dengan kebiasaan tapi goncang. Kadang begini berubah, ini begitu berubah ya. Nanti ada lainnya berubah-ubah ya, maka ya seperti itu maka tidak dijadikan pegangan ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya uruf itu ya atau adat itu tidak boleh menyelisih nas dari syariat. Itu diantara yang harus diperhatikan ya, harus sesuai dengan ya kaidah syariat. Apabila uruf atau adat itu menentang dari syariat, maka ya adat ini rusak, sudah nggak bisa dipakai ya, nggak bisa dipakai. Misalnya ya jual beli dengan riba ya, jual beli dengan riba, misalnya melakukan saling tukar ya antara antara bur, misalnya 1 kilo dengan 2 kilo ya, 1 kilo dengan 2 kilo, maka ini bur ya gandum atau yang semisalnya syair ya nggak boleh ya, harus sama ya, harus sama. Itu diantara nanti pembahasan dalam fikih ya, dalam fikih dan praktek ya dalam ini. Jadi bahwasanya tidak boleh ya uruf tersebut atau adat tersebut menyelisihi syariat, tidak boleh menyelisihi syariat. Bisa dipahami di sini? Insyaallah ya kita baca pada kaidah yang setelahnya, yaitu kaidah tentang man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Ya, barang siapa ya bersegera atau tergesa-gesa pada suatu hal ya, suatu perkara sebelum tiba waktunya, maka dia dihukum dengan diharamkannya atau dihalanginya ya, uqiba yaitu dihukum, yaitu diharamkan ya kepadanya, yaitu akhirnya tidak mendapatkan ya. Bisa misalnya ya bapaknya sudah mau ya sudah mendekati wafatnya. Kalau warisan itu dibagikan setelah bapak meninggal kan, misalnya seperti itu kan. Ya ternyata malah dia pengen sekali cepat dapat warisan ya, malah bapaknya naudzubillah ya, bapaknya malah dibunuh ya, bapaknya dibunuh ya. Maka dari hal ini mengakibatkan ya, karena dia pengen tergesa mendapatkan harta warisan, ternyata malah dia terhalangi mendapatkan warisan karena telah membunuh ya ayahnya misalnya. Ya ini sekarang kan seperti itu kan, mudah sekali ya, nyawa itu mudah sekali dilayangkan, maksudnya dihilangkan ya. Itu sampai ya di antara ya beberapa hari yang lalu ya, keponakan ya istri itu sampai cuma pakai jaket salah satu perguruan pencak silat ya. Kemudian enggak terima, yang ikut perguruan pencak silat itu enggak terima. Kemudian didatangi. Ya, si anak ini didatangi, masih kecil, masih 20-an. Datangi dikeroyok 7 orang ya, kemudian akhirnya terbunuh. Ya, ini cuma masalah pakai jaket ini. Ya, itu karena tidak ya, apabila orang ya hanya hawa nafsu dan juga tidak terbimbing dengan ilmu ya, sudah melayangkan ya nyawa orang ya, sudah melayangkan nyawa orang ya, disebabkan
ya sesuatu yang sepele, cuma pakai jaket saja kemudian dikeroyok, ya 7 orang 6 orang sudah tertangkap, 1 belum tertangkap, ya dan otaknya, ya ini masalah yang remeh, tapi remeh maksudnya karena masalah remeh, ya bukan, ya kalau hukumannya ya nanti akan dituntut, ya ya di dunia mungkin udah dihukum, kemudian di akhirat lebih-lebih nanti akan dituntut kembali, ya untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka apa yang mereka telah lakukan, yaitu menghilangkan nyawa seorang muslim, ya menghilangkan nyawa seorang muslim. Maka ya hendaknya ya karena menuntut ilmu itu adalah ya kebutuhan kita, ya hendaknya menyadari, seorang muslim itu menyadari bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ya kebutuhan yang tidak bisa tidak kita ya kita lakukan, karena kita hidup ini butuh ilmunya, ya kita mengetahui harus apa ya seharusnya kita lakukan, ya seharusnya apa yang kita lakukan. Hanya masalah sepele kemudian ya menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian berkata Nazim penyusun bait ini, siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim rahimahullah, mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'hirmanihi. Jazakallahu khair. Itu pada bait yang 29, mu'ajilul mahdhuri qabla anihi. Ya mu'ajilu, yaitu orang yang tergesa, ya seorang yang tergesa ya terhadap yang dilarang, ya sebelum datang waktunya. Ya seorang yang tergesa-gesa melakukan perkara yang mahdzur, yaitu perkara yang haram, ya qabla anihi, ya sebelum waktunya. Qad ba'a bil khusrani ma'hirmanihi, ya sungguh dia kembali ya rugi, ya dia membawa kerugian, dia kembali membawa kerugian, ya bersamaan juga ya dia akan terhalangi, ya akan terhalangi atau diharamkan ya dari apa yang ya seharusnya dia mendapatkannya, ya. Kemudian berkata syarih rahimahullah taala, hadza makna qaulihim, ya maka ini adalah ya kaedahnya. Jadi ini lafadz kaedahnya. Ya, ini adalah makna dari ucapan mereka, man istajala syai'an, barang siapa yang tergesa-gesa yang melakukan suatu qabla awani, sebelum waktunya, uqiba bihirmanihi. Jadi ini lafadz kaedah. Ya, dari bait ini ya lafadz kaedahnya adalah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa melakukan suatu sebelum waktunya, maka dia hukum, yaitu dengan dihalangi atau diharamkan ya untuk mendapatkannya. Wa hadza amun fi ahkamid dunya wal akhirah. Maka ini ya umum, ya baik terkait dengan hukum-hukum ya di dunia dan juga hukum di akhirat. Kemudian wa yadkhulu fiha masail katsirah, dan juga masuk dalam kaidah ini ya permasalahan yang banyak sekali, pembahasan yang banyak sekali. Ya, di antaranya idza qatala muwarithahu. Ya, apabila seorang itu membunuh ya orang yang memberikan warisan kepadanya. Ya, memberikan warisan padanya, itu tadi anak, kemudian membunuh ya bapaknya, yang memberikan warisan siapa? Bapak. Tetapi ya si anak membunuh ya sebelum bapaknya meninggal. Ya, tapi dibunuh, meninggalnya dikarenakan dibunuh, maka si anak tidak mendapatkan harta warisan. Ya, auman ausalahu bisai, ya atau ya man ausalahu bisai, atau membunuh orang yang mewasiatkan. Ya, misalnya si fulan akan diwasiati mendapatkan ya sepertiga dari harta si mayit, tetapi enggak sabar. Ya, yang diwasiati ini enggak sabar. Bisa dipahami? Yang diberikan wasiat, ya, bahwasanya saya wasiati kamu akan mendapatkan ya sepertiga dari hartaku, karena enggak punya anak yang lain, ya, dan wasiat itu paling banyaknya adalah sepertiga, ya, enggak punya anak, enggak punya keluarga intinya, tapi orang kaya, ya, kemudian saya akan berikan padamu sepertiga dari hartaku, kemudian enggak sabar, ya, akhirnya membunuh orang yang mewasiati, ya, terbunuh, maka ya malah tidak jadi mendapatkan wasiat. Ya, au qatalal abdu mudabbar sayyidahu, atau seorang hamba, seorang budak ya mudabbar,
ya, itu membunuh tuannya. Budak mudabar gimana? Dia akan merdeka apabila apa? Tuannya meninggal. Ya, dia akan merdeka apabila tuannya meninggal. Enggak sabar. Ya, enggak sabar. Ya, akhirnya apa? Dibunuh, malah enggak jadi apa? Merdeka. Fa innahu yuhramul miras. Ya, maka tadi yang pertama adalah ya diharamkan atau terhalangi ya baginya miras. Kemudian yang kedua terhalangi baginya wasiat, ya, dan yang ketiga adalah terhalangi padanya apa? Pembebasan budak, ya. Karena apa? Ya, istijal, yaitu tergesa-gesa. Wa kadzalika fi ahkamil akhirah. Ya, begitu pula apa? Ya, di apa terkait dengan hukum akhirat. Ya, faman labisal harir fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Ya, barang siapa yang memakai ya sutra di dunia maka dia tidak akan menakannya di akhirat. Enggak sabar. Ya, enggak sabar dengan apa? Hukum akhirat. Ya, malah make apa? Sutra, atau enggak sabar ya dengan khamr akhirat malah minum khamr di dunia, ya, maka akan terhalangi nanti di akhirat. Wa man syaribal khamr fid dunya lam yasrabhu fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr di dunia maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Bisa dipahami kan di sini kan? Wa kama annal muta'ajjilil mahdzur, ya, sebagaimana sungguh ya seorang apabila dia muta'ajjil yaitu tergesa-gesa melakukan keharaman yang dilarang, maka dia akan diiqab, akan dihukum dengan apa? Terhalangi mendapatkan apa yang ya telah ya disebutkan. Faman taraka syai'an. Ya, maka dari sini juga barang siapa yang meninggalkan suatu lillah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan suatu ya karena Allah Subhanahu wa taala, yang apa? Yang itu adalah tahwahu nafsuh. Ya, yang jiwa hawa nafsunya itu menginginkannya, maka awadahullahu khairan minhu fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kepadanya yang lebih baik darinya. Ya, dari yang ditinggalkan itu ya di dunia dan juga di akhirat. Ya, di dunia dan juga di akhirat. Begitu pula apa? Faman taraka ma'asi Allah, barang siapa yang meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, wa nafsu tastahiha, dan hawa nafsunya ya menginginkannya, ya, awadahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya kepadanya apa? Imanan fi qalbi, itu keimanan dalam hatinya, wasa'atan, dan keluasan, wansirahan, yaitu apa? Dan kelapangan, wa barakatan, dan keberkahan, fi rizqihi, ya, di dalam rezekinya, wasihatan fi badanihi, ya, pada badannya. Ya, ini ya meninggalkan maksiat yang termasuk atharnya disebutkan juga ya, salah seorang ulama di Yaman. Ya, kenapa? Ya, engkau masih berumur ya berapa? 90-an, hampir 100 atau 100, ya, belum ya meninggal. Ya, kemudian beliau menyebutkan bahwasanya aku jaga mataku di dunia, yaitu di masa mudaku, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga mataku hingga apa? Akhir hayat itu tidak menggunakan apa? Kacamata. Ya, kenapa? Karena menjaga ya matanya ya di masa mudanya dari apa? Perbuatan haram, yaitu melihat yang diharamkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala jaga matanya dari sisi apa? Dia tidak mengenakan kacamata, yaitu masih bisa melihat dengan jelas. Bukan berarti kalau nanti yang pakai kacamata enggak ini ya, jangan disalah paham, jangan salah paham. Ini ya menyebutkan seperti itu. Begitu pula ada ulama yang lain, ulama terdahulu ya, sampai umur berapa? 120 atau berapa? Kok masih, kalau bahasa Jawa saya tahu, kalau bahasa apa Sulawesi enggak tahu. Itu masih banyak gerak. Maksudnya masih bisa melakukan ini. Ya, kemudian beliau mengatakan karena aku jaga di masa mudaku dari apa? Kemaksiatan, kemudian aku di masa tuaku masih bisa melakukan hal yang ya tersebut apa yang seperti itu. Ya, maka ini diantara ya faedah ya dalam ya menjaga diri dari apa kemaksiatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala apa berikan kesehatan di dalam badannya, ya, ma'amalahu min thawabillah, belum lagi dengan pahala Allah Subhanahu wa taala, ya, yang apa tidaklah diketahui apa la yuqdar ala wasfihi, ya, tidaklah kita apa mampu untuk mensifatinya. Wallahu musta'an. Allahu al-musta'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya tempat ya meminta pertolongan. Bisa dipahami kan di sini kan? Insyaallah tentang dalil kaidah dan terkait dengan ya dengannya insyaallah kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin.